Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show Ngonten Ngobrol tentang kuliah. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Mas Tajri dan rekan saya Bang Upi. Kita episode kedua ini kita akan membahas tentang isu yang agak sedikit sensitif tentang biaya kuliah. Isu tentang biaya kuliah menjadi isu yang cukup sensitif karena memang stereotip masyarakat mengatakan bahwa kuliah di kampus swasta itu terkesan berbiaya mahal. Apakah benar seperti itu? Kita akan bahas bersama narasumber kita yang sudah kita hadirkan pada episode kali ini, yaitu Bapak boleh perkenalan siapa Bapak dan siapa wanita yang ada di sebelah kiri dan kanan Bapak. Baik. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Abdaria dan alhamdulillah kami juga tinggal di Cipta Karya. Jadi di antara jarak dengan kampus juga termasuk jarak yang dekat. Dekat Tidak ya. terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh. Cuman macetnya banyak Pak ya. Alhamdulillah. Jadi itu perkenalan diri sementara, dan memang kedua putri saya sekarang memang kuliah di universitas. Oh, anak Bapak dua-duanya. Kedua putri saya. Yang kiri siapa? Yang kiri Nabila Andira yang bungsu. Bila. Yang di sebelah kanan yang sulung Salsabila Andira. Salsa panggilannya? Nabila. Bila. Salsa. Dan salsa. Prodinya masing-masing apa ini? Kalau salsa manajemen. Manajemen, oke. Saya ilmu komunikasi. Mau komunikasi. Udah semester berapa? Dua-duanya. Kedua saya. Semester 2. Saya 8. 2022 berarti ya. Luar Yang biasa. Bila ya. Iya. Untuk yang salsa 19 ya. 19. Oke, pertama kami ucapkan selamat datang Bapak di Baik. kegiatan program kita kali ini. Ya. Yang kedua, kami terima kasih telah menitipkan dua anaknya di kampus Universitas Muhammadiyah Riau. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin. Tentu banyak alasan tersendiri mengapa beliau meyakinkan dan untuk menitipkan anaknya di kampus UMRI itu sendiri. Pertama Pak, mungkin agak sedikit serius Pak sebelum Baik. kita masuk ke masalah. Yang lebih serius lagi. Ya, lebih serius lagi. Pertama Pak, Iya. kita mengenal pendidikan itu memang penting. Betul. Cuma menurut Bapak seberapa penting sih pendidikan itu? Ya. Bagi saya pribadi, kenapa anak-anak saya titipkan ke Muhammadiyah itu, yang pasti itu memang pendidikan itu adalah yang nomor satu. Pendidikan. Di zaman era globalisasi seperti ini, Oke. dan zaman era digital juga seperti ini, tahun yang akan selanjutnya, pendidikan adalah memang sangat-sangat penting. Yes. Dan kami keluarga juga sudah sepakat dengan ibunya anak-anak memberikan pendidikan yang terbaik untuk Ya. anak-anak kami, karena hanya bekal itulah nantinya yang akan Ya. mereka bawa, entah Nah, nantinya mereka nggak tahu di negeri mana Ya. memang bekal itulah ya, Oke. pada anak kami. Saya setuju sekali itu, karena ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya aset. Jadi, Lutfi, ya, ini pelajaran buat kita nih. Siap. Aset itu terbagi dua sebenarnya. Betul. Ada yang namanya tangible asset dan ada yang namanya intangible Intangible. asset. Benar. Tangible asset itu adalah aset yang tampak, Pak. Intangible tak tampak. Kalau yang tampak itu ya itu rumah, tanah, ya kan, Kendaraan. mobil, kendaraan semua yang nampak. Kalau pendidikan itu ada intangible yang tidak nampak. Tak nampak, tapi dia adalah aset. Bapak punya dua ini adalah aset ke depannya. Benar. Karena bagaimanapun ya untuk menghidupi kita bukan hanya aset yang ada sekarang, tapi pendidikan kita, latar belakang ilmu kita, bahkan agama itu juga menjadi Ya. intangible asset, aset yang tidak tampak itu. Benar. Itu dia, Pi. Kalau aset yang tampak, Pak, mobil kecelakaan hancur, Ya. rumah kebakaran hilang, habis semua, ya kan? Betul. Tapi kalau intangible, saya pikir nggak. Selama akalnya masih normal nih, ini masih bisa dipakai untuk selama-lamanya. Pakai terus. Nah. Investasi jangka panjang Pak ya. Pasti dong, investasi. Oke, kembali ke konteks pendidikan, Pak. Nah, kampus swasta tadi yang menjadi topik obrolan kita. Memang banyak yang menduga bahwa biayanya itu mahal. Kalau menurut Bapak gimana? Sebelum kita bahas di UMRI, kalau menurut Bapak gimana? Kampus swasta itu mahal dan apakah semahal
negeri atau bagaimana? Tapi yang menarik Mas Tasri, Ya. biasanya sebelum siswa-siswa ini pindah ke universitas ya, artinya melanjutkan pendidikan, ini pasti orang tuanya juga pasti nyari-nyari, salah satu kan pasti biaya itu. Pasti. Nah, mungkin nanti bisa juga dijelaskan Pak, bagaimana proses seleksi-seleksinya gitu, kok jadinya ujung-ujungnya jadi oke lah harga segini tuh oke misalnya gitu dengan output yang Kampus didapatkan swasta gitu. pun tak salah, Nah, gitu seperti kan. itu. Sampai ke kesimpulan yang seperti itu Pak. Jadi kalau kita bicara untuk kampus swasta itu sebenarnya kita hanya bicara kualitas. Oke. Kalau memang kita tahu di Pekanbaru, khususnya mungkin ya Pekanbaru ini ada beberapa banyak kampus swasta. Ya. Ya, ya. Kita tahu mungkin ada Unilab, kita Ya. tahu ada UIR, kita tahu juga ada kampus kayak STEMIK dan kampus-kampus lainnya. Sekolah tinggi yang lain juga ya. Selain banyak. Dan kita tahu sendiri kenapa kita memilihkan anak kita ke UMRI, ke Muhammadiyah ini. Yang pertama, kampusnya di dalam kota, Dalam kota. dekat ke segala penjuru. Memang betul-betul di pusat kota. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tahu sendiri Muhammadiyah ini punya kurikulum itu sudah tidak diragukan lagi. Di tingkat nasional sendiri, Ya. kita tahu Muhammadiyah ini bukan punya kampus satu. Ya. Saya rasa mungkin sekarang hampir 40 mungkin. Lebih Pak, 100 lebih, Pak. Kampus yang ada. Ya, di seluruh penjuru Indonesia. Di bawah Muhammadiyah. Iya. Lebih dari 160. Dan kita juga tahu berdirinya juga kampus Muhammadiyah ini juga dulu kan memang dari Kiai Ahmad Dahlan. Ya, betul. Jadi kayak saya pribadi kan besarnya dulu kan di Jalan Melati. Oh, iya iya iya. Di kayak di Sina. Cocok. Ya, jadi jalan pelajar itu kita tahu dulu ada Atom, ada Akper, AKPM. Akademi Keuangan segala macam Iya, ya. KPM tuh, Dan iya. berdirinya Muhammadiyah sekarang ini sampai 2008 kemarin. Kita juga bicara kenapa anak dititip di sini, kita juga belajar cari tahu juga nih. Iya. Kurikulumnya Muhammadiyah Iya, itu iya, seperti apa. Kita juga bertanya. Dan alhamdulillah memang di Cipta Karya itu jujur saya sampaikan, kita banyak orang Muhammadiyah di sana. Oh, ya Muhammadiyah, Pak ya. Untuk di Cipta Karya. Makanya kenapa kita titip anak-anak kita, karena memang kampus Muhammadiyah diakui lah untuk tingkat nasional terkait kurikulum yang ada. Oke. Makanya kita titipkan anak-anak kita di Muhammadiyah supaya mereka mendapat pendidikan terbaik. Kalau untuk biaya, saya rasa Muhammadiyah tidak mahal. Oke. Tidak mahal untuk skala swasta. Tidak mahal. mahal. Oke, siap. Oke, kalau begitu artinya bisa dijangkau biayanya, Pak. Terjangkau. Dari berbagai kalangan. Kalau gini, Vi, saya ada ngecek beberapa uang kuliah kita SPP di kampus kita ya, di kampus UMRI itu relatif 3 sampai 4 jutaan ya. Ya. Artinya SPP itu Pak, SPP itu kan per semester. Nah, kalau kita seandainya angka 4 jutaan saja, kita bagi 6 bulan, satu semester kan 6 bulan. Nggak sampai sejuta. Nggak sampai sejuta. 700 sekian. Bahkan kalau bisa kita bandingkan, Vi, nggak usah ke kampus lah dulu, ke sekolah-sekolah. Sekolah, wah, sekolah lagi, Pak. TK yang hari ini itu juga Iya. lumayan besar, Pak. SPP ini bisa SMP, SMA aja sekarang yang swasta aja udah 600 tuh. 600 kan, 700 Per bulan. per bulan. Dikalikan sama juga. Ya. Sekolah yang saya tahu aja untuk anak saya TK itu Pak, saya bingung nyarinya gimana itu yang terjangkau tapi bagus itu Pak. Udah harganya udah sama aja kayak SPP kuliah juga. Luar biasa emang sekarang. Memang itu investasi tadi ya. Iya. Pendidikan itu ya. Memang dihargai gitu ya. Artinya untuk biaya bisa dijangkau oleh masyarakat. Bisa dijangkau, ya. Dan bahkan pernah nyoba di kampus negeri ya? Mencari tahu informasi di kampus negeri bagaimana? Biayanya makan kalau kayak kami di Tungku KT itu kita coba pernah nanya ke Undri itu. Di Undri juga 6 sampai 7 juta juga Oh gitu ya. per semester. Oke. Kampus. Dengan kondisi UKT seperti itu gitu ya. KT itu ya. Iya. Jadi memang kalau kita mengkalah tidak mampu ya lain lagi. Iya, oke. Betul betul betul. Iya. Betul. Dan saya rasa di Muhammadiyah juga pasti berlaku seperti itu. Ada, betul. Pasti ada program-programnya juga. Emang kita juga punya banyak jalur Pak Mas Tasri ya. Ada jalur kita dapat beasiswa juga, bidik misi, ada Ya. beasiswa prestasi dan lain sebagainya yang bisa memudahkan teman-teman yang mau. Ya. Kalau misalnya merasa keluarganya tidak sanggup ya masih ada kok jalannya untuk bisa kuliah di UMRI dengan jalur-jalur yang seperti itu. Ya pasti itu. Saya rasa Muhammadiyah, setahu saya, kenapa saya berani menitipkan kedua anak saya di sini, terkait biaya Muhammadiyah tidak mahal, Udah mahal, Pak ya. terjangkau sekali.
Bahkan untuk anak-anak yang menengah ke bawah pun anak-anak itu masih bisa kuliah di sini. Oke. Iya. Itu suara bapaknya, Bi. Saksi hidup, ini saksi hidup nih. Kalau suara anaknya kira-kira gimana? Tentu biaya bukan urusan mereka. Bener. Oke, Terpikir mungkin ya Mas Tasria, di cuman samping masalah biaya mungkin ya. Siapa tadi dia? Salsa. Salsa, iya. Salsa kan lebih senior, semester 8, Iya, ya kan? 8. Pasti punya alasan tersendiri dong. Dan bagaimana rasanya sebelum masuk Umri dan sekarang sudah tahun ke-4 saya pikir. yang keempat ya, Gimana, dari Salsa? 2019. Ceritanya. Cerita tentang biaya. Tentang di Umri. Oh, tentang di Umri. Nggak ada bisikan kadeknya, nggak usah ada begitu ya. Tadi kalau masalah biaya sebenarnya memang terjangkau ya Bang. Dan sesuai juga dengan kualitas yang diberikan di Umri ini dengan dari segi fasilitas, infrastrukturnya, yang lain-lain. Dari segi akademik pun rasa saya sama sih Bang, sesuai kualitas. Sesuai dengan Iya, kualitas sesuai ya. lah dengan kualitasnya. Tapi dari sekian banyak nih, tadi Salsa sudah kuliah 4 semester ya? 4 tahun. 4 tahun. Nabila sudah kuliah 2 semester 1 tahun. 2 semester, hampir 1 tahun ya. Dari kalau kita ngomongin korelasinya hubungannya sama biaya itu, artinya ketika masuk nih, pas kuliah, ngejalanin kuliah gitu. Ada nggak sih ekspektasi yang nggak dipikirkan sebelumnya? Oh ternyata umur itu begini loh, yang aku nggak tahu gitu. Begitu udah masuk kuliah tuh baru, oh ternyata begini umur itu gitu. Di Salsa dulu. Boleh, Salsa dulu. Kalau menurut saya ekspektasi itu kadang tinggi kan Bang, setiap orang tinggi. Tapi setelah saya masuk Umri ternyata sesuai ekspektasi saya. Soalnya Umri ini juga bagus ya untuk swasta, universitas swasta yang di Pekanbaru ini dibandingkan swasta yang lainnya. Kalau boleh tahu SPP-nya si Salsa berapa sih? Untuk manajemen tahun 2019 itu regular A-nya sekitar 3 juta. 3 juta. Itu sudah all in ya? 3, berapa sih? Kita penasaran. 3 juta. 3 Bulan juta ya? berapa Bulan. ratus? Enggak. Oh berarti angkatan kedua ini. Salsa ini kan Iya. manajemen 17 ya, berarti angkatan ketiga berarti. Ketiga. Kalau Yang ketiga. siapa Nabila? Nabila Semester 1 tahun 2022 hampir 7 juta. itu uang masuk. Awal. Oh itu uang masuk ya. Uang. Oh udah gabung kita sama SPP semesternya. Saya pikir tadi nggak tahu soalnya itu urusan bapak. Yang bayar SPP bapak bukan kami. Saya kuliah aja gitu. Iya. Tapi memang gini, perkara uang SPP semester, memang beberapa prodi itu berbeda Pak. Oh, alasannya jelas karena biaya praktikum dan biaya perkuliahannya juga berbeda ya kan. Kalau kita bicara FMIPA mungkin ilmu kesehatan, Farmasi, gitu ada ya. kebidanan, perawatan, Karena iya. ada prakteknya dan lain sebagainya, biaya operasionalnya, praktikumnya itu kan itu yang membuat itu menjadi berbeda SPP-nya. Tapi ya relatif ya. Kalau tadi sekitar 3 jutaan ya itu tadi kalau dibagi 6 ya 500, kurang lebihnya 500 sebulan. Sebenarnya kalau untuk investasi tadi kita bicara investasi itu sangat terjangkau sekali. Sangat ya. terjangkau, betul. Sangat terjangkau. Artinya tidak terlalu membebani ya dari kalangan manapun ya, baik itu ekonominya menengah ke atas atau menengah ke bawah itu bisa dijangkau. Iya. Nah, tapi teman-teman untuk sekedar informasi, jalan untuk masuk ke Umri itu banyak. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Lutfi tadi, selain kita reguler normal biasa ya bayar SPP, ada yang menyediakan beasiswa juga ya, Pi, ya. Jalur beasiswa, jalur bantuan. Beasiswa apa aja, Bi? Kalau boleh. Kita punya beasiswa bidik misi, Bidik misi. kita punya beasiswa KIPKA ya. Kemudian kita juga punya bantuan-bantuan yang lain yang tidak cuma di awal pas mau kuliah kita dapat bantuannya. Nanti pas ketika kuliah juga kita banyak dapat bantuan dari pemerintah kota, dari pemerintah provinsi. Artinya selagi kalian semangat untuk belajarnya, insya Allah nanti akan ada bantuan untuk bayaran-bayaran. Oke. Kalau KIPKA memang untuk yang tidak mampu, Tidak itu mampu, ya. dibiayai full SPP-nya dan bahkan ada uang saku. Ada uang saku juga. Itu uang saku tuh Pak. Tapi karena Bapak mampu, kami pikir berikanlah untuk yang lain seperti itu. Kesempatan kepada yang lain. Iya, di sini juga SPP akan dibantu juga. Iya. Beasiswa Tafis. Itu Tafis tidak sampai Quran, selesai. ya. Sampai selesai. Nah, Salsa dan Nabila. Mungkin ada banyak teman-teman di luar sana itu yang sedang bingung ya dan ragu untuk masuk ke kampus swasta, khususnya masuk ke Umri. Ragu dia. Mungkin mahal katanya. Mahal biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu. Mungkin Salsa bisa membantu, memberikan Meyakinkan. informasi kepada mereka bahwa
swasta nggak mahal-mahal amat Iya. kok. Umri juga nggak terlalu mahal, bisa kok. Nah itu Salsa silakan. Oke teman-teman, menurut saya kuliah swasta itu tidak mahal, apalagi di Universitas Muhammadiyah Riau ini. Karena menurut saya SPP dan uang masuk pembangunannya pun sesuai dengan kualitas yang didapatkan Iya. gitu. Dan juga Umri ini lokasinya sangat strategis loh, berada di tengah kota. Oke. Jadi kemana-mana dekat lah. Apalagi yang dekat dari sebelah. Iya. Justru itu yang duitnya keluar banyak tuh justru di situ Pak, di tetangganya itu bukan di sini. Standar tengah kota itu di sebelah apa? Sebelah apa? Samping SKA. SKA itu apa ya? Di sebelah mall ya. Pusat perbelanjaan. Ini yang nggak di Pekanbaru mungkin nggak pernah dengar kali ya, belum pernah dengar kan di sebelah. Ya mall. memang strategis sekali memang tempatnya. Iya. Karena ada di tengah kota, bisa dijangkau sebelahnya perbelanjaan modern juga kan, SKA, mall SKA. Jadi gampang sekali sebenarnya kalau orang tanya, Umri di mana sih? Sebelah SKA. Iya. Tapi Pak, kami punya misi. Iya. Pesan yang tadi itu akan berubah. Kalau ada orang nanya SKA di mana? Sebelah Umri, gitu. Kedepannya, mari kita apresiasi untuk Umri dulu lah. Ya. Kalau bukan kita kan siapa lagi? Betul. Tapi memang iya ya Mas Tazri, ada banyak juga teman-teman yang sudah alumni juga yang cerita ke saya. Teman-teman yang kuliah juga udah banyak yang cerita ke saya juga, terutama yang anak-anak kelas malam ya, regular B, yang mereka memang harus kuliahnya itu setelah pulang kerja, mulai dari setelah maghrib sampai malam. Mereka juga merasa nyaman gitu loh. Ketika keluar kampus itu ya di sini masih rame, gitu. Ya. Orang nggak ada yang sepi, nggak jauh tempatnya, nggak di pelosok, sehingga teman-teman juga keluar berangkat ke kampus, pulang dari kampus juga ngerasa nyaman gitu. Iya, iya. Mereka yakin bahwa insya Allah mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Satpam 24 jam ya? Satpam 24 jam juga. Iya luar biasa. Cuman parkir yang nggak 24 jam. Itu nggak boleh. Ada tarifnya nggak ya? Makanya kita ada juga teman juga satu profesi gitu, juga saling tukar pikiran juga ya. Sempat kita sampaikan, ada yang tinggal di Rumbai, ada yang tinggal di Haraparaya. Iya. Dia nyampaikan, "Bro, anakku kuliah di mana? Di Umri, Bang." Sama anakku di situ juga. Oh ya? Kok kamu di situ? Dekat kota, gampang dia pulang. Oh, iya. Padahal tinggalnya di Rumbai nih. Iya. Yang satu tinggalnya di Haraparaya. Berarti memang benar kita ini memang berada di pusat Iya. kota. Dan tambah lagi tadi Pak, kelas kita juga ada reguler B. Iya. Kalau yang A itu ya kuliah normal pagi sampai sore. Apalagi Tapi kalau reguler. reguler B, kalau kami menyebutnya itu kelas karyawan. Ya, Artinya, Kebanyakannya karyawan. Kalau mereka pun bekerja tapi tetap ingin melanjutkan pendidikan Studi, mereka, iya. studi mereka di Umri tempatnya Betul, lebih. betul. Ya reguler B. Ya, Ada reguler B. itu sepulang kerja lah. Ya. Berarti kuliahnya malam dari jam 7 malam sampai jam 10. Itu kelas karyawan. Iya. Dan itu juga banyak mahasiswa kita, Pak. Yang mereka yang udah punya profesi di luar segala macam, Iya. mereka ingin mendalami keilmuannya. Menyempurnakan pendidikannya juga, kebutuhan-kebutuhan untuk kerja juga. Tapi apapun motivasinya lah. Artinya Umri juga tidak hanya membatasi anak-anak yang kuliah pagi, tapi teman-teman yang sudah terlanjur kerja, yang ingin lanjut kuliah, ya sudah masuk aja ke Umri kan Iya. gitu. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung obrolan kita sore ini. Kesimpulannya adalah kampus swasta itu nggak mahal-mahal amat, dan kampus swasta khususnya Umri juga merupakan referensi yang baik untuk melanjutkan pendidikan teman-teman. Setuju, Fit? Setuju? Nggak cuma dari biaya, Setuju. Abrar. Abrar. Buktinya. Bukan sudah dua orang ya, sudah bukan dua cuma orang. satu, Bukan dua cuma satu, tapi anaknya dua. dikuliahkan. Ada rencana punya anak lagi, di Pak? Kampus Umri. Adiknya Bila ada. Siapa tahu ada, oh nggak ada lagi, cuma dua ya. Oh, bungsu. Sulung dan bungsu, dua-duanya diborong langsung ke Umri. Besok Salsa nikah punya anak. Ke Umri lagi. Mudah-mudahan kita doakan. Kita dulu sentra sama dia. Wow, Oh. keluarga Muhammadiyah rupanya. Muhammadiyah garis keras ya berarti ya. Sentra sama dia. Iya. Tapi ada juga yang perlu kita luruskan, Pak. Ada sebagian mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin belum kenal Muhammadiyah itu apa. Nah, Iya. ini juga Benar. jadi Muhammadiyah itu bukan agama baru kok. Iya. Banyak orang yang berpandangan seperti itu. Ya bagi teman-teman, Muhammadiyah itu bukan agama baru. Muhammadiyah itu organisasi. Kebetulan organisasi basicnya keislaman Keagamaan, dan ya. punya universitas Iya. yang jumlahnya itu lebih dari 160 perguruan tinggi Se-Indonesia. Dan sebagai catatan juga, mahasiswanya juga nggak cuma mahasiswa yang beragama Islam. Di Universitas Muhammadiyah Riau ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang Non-Muslim. non-Muslim. Jadi
Gak masalah ya, tinggal masuk aja, perkenalan, kemudian nanti juga akan tahu lama-lama bagaimana Muhammadiyah itu sepak terjangnya dalam dunia pendidikan. Oke, demikian obrolan kita sore ini. Terima kasih kepada Pak Abrar atas waktunya. Sama-sama. Salsabila dan Salsa dan Nabila. Oh, Biasanya kan digabung tuh Salsabila, ini Salsa dan Nabila. Mudah-mudahan cepat selesai. Salsa, Nabila mudah-mudahan betah dan bisa mengembangkan diri di prodi ilmu komunikasinya. Terima kasih obrolan kita sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan menjadi insight baru gitu Pak ya. Karena tujuan kita membuat talk show ini memang untuk memberitahu apa yang orang tidak tahu. Membuka cakrawala. Membuka cakrawala. Dengan orang-orang yang memang ngerasakan itu. Ya, oke. Benar ya? Demikian. Mari kita tutup kegiatan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi di talk show ngonten. Ah. Episode berikutnya. Berikutnya. Terima kasih.